Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, dikisahkan kira-kira 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, bangsa Yahudi diusir dari negeri asalnya ke Babel. Di sana mereka tinggal di tengah-tengah orang asing dan disuruh melakukan berbagai macam pekerjaan, sampai-sampai tubuh mereka kurus dan pakaian mereka compang-camping. Pada petang hari, mereka sering menatap ke arah barat, di mana matahari mulai terbenam dan menghilang di belakang padang pasir. Dengan sedih mereka berkata satu terhadap yang lain, "Di sanalah, di belakang padang pasir itu, letak negeri kita. Di sanalah kita hidup senang dan bebas. Sekarang kita menderita di negeri orang, di tengah derita hidup yang tak menentu di pengasingan." Maka tampillah Baruk utusan Allah, membawa kabar sukacita bahwa hari penderitaan akan segera berakhir dan detik-detik pembebasan tidak lama akan tiba. Di saat itu Allah akan menjadi pemandu perjalanan ke Sion. Allah menjadi pelindung yang setia terhadap segala musuh. Allah sendiri akan mempersiapkan jalan kembali ke tanah air, kembali kepada kebebasan sejati. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, sebagaimana Nabi Baruk menyuruh orang untuk meratakan jalan di padang gurun supaya Tuhan dapat mengantar bangsanya kembali ke tempat asalnya, demikian juga
600 tahun kemudian, Yohanes Pembaptis yang muncul di tepi sungai Yordan berpesan agar orang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi yang dimaksud Yohanes Pembaptis bukan lagi sebuah jalan di padang gurun yang segera ditimbuni pasir, melainkan jalan batin manusia. Yohanes Pembaptis berseru, "Setiap orang akan melihat keselamatan yang datang dari Allah. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Siapkan jalan bagi Tuhan artinya menyingkirkan halangan-halangan yang memperlambat datangnya Tuhan ke dalam hati kita. Allah tidak bisa datang dan masuk serta berdiam di dalam batin yang sombong, beku, dan acuh tak acuh. Siapkan jalan bagi Tuhan artinya berusaha menghapuskan kemalasan spiritual dan kemalasan mental, akal bulus dan tipu daya. Yohanes Pembaptis tidak berkata, "Pergilah dan ubahlah hidup orang lain." Yohanes Pembaptis tidak berkata, "Pergilah dan ubahlah hidup orang lain." Ia berkata, "Ubahlah dirimu sendiri." Ungkapan ini menantang kita untuk tidak ikut campur urusan orang lain dan menyibukkan diri dengan memikirkan segala hal ikhwal yang ada di luar kita. Bagi kita pengikut Kristus, perhatian kita seharusnya terpusat pada usaha untuk mengubah diri sendiri, memberikan suatu arah yang tepat kepada kehidupan. Perubahan harus terjadi pada diri kita sendiri. Inilah usaha pertobatan. Tobat berarti hidup penuh arti. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, kita barusan mendengar Injil tentang Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun. Ada 2 poin penting yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudari. Pertama, berada dan berteriak di padang gurun. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun. Dia juga memenuhi nubuat Nabi Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Mengapa ia harus berada di padang gurun? Kalau padang gurun itu kering dan tak berpenghuni, siapakah yang akan mendengarkan ia berteriak-teriak? Sesungguhnya pemilihan hidup di padang gurun merupakan sebuah pilihan simbolis. Ia mengajak orang Israel untuk melihat kembali perjalanan nenek moyang mereka melewati padang gurun menuju tanah terjanji. Hanya mereka yang bertobat dan tidak bersungut-sungutlah yang akhirnya memasuk tanah terjanji. Yang lain termasuk Musa mati sebelum memasuki tanah terjanji. Padang gurun pun menjadi lambang pertobatan dan kepasrahan total kepada Tuhan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan iman. Kita ibarat berada di padang gurun yang menantang dan membuat kita putus asa. Apa pilihan kita? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan, termasuk lewat sesama yang memanggil kita? Ataukah kita hanya bersungut-sungut dan mengeluh ketika kita merasa Tuhan jauh dari kita? Kita diajak untuk bertobat dan memasrahkan hidup kepada Tuhan, agar kita selalu siap memasuki tanah terjanji. Kedua, meluruskan dan meratakan. Yohanes Pembaptis meneriakan pesan untuk meluruskan jalan dan meratakan bukit. Tujuan hanya satu, yaitu agar semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bagi kita, ajaran Yohanes ini bermaksud agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita dengan baik
dalam menyambut kedatangan Tuhan. Hati dan cara hidup kita yang tidak lurus, kita luruskan. Yang berlekak-lekuk, berbelit-belit, harus diratakan. Dan hanya orang yang lurus hatinya yang dapat merasakan dan melihat Tuhan dengan baik, karena hatinya jernih dan murni. Ketika kita melihat hati, ketika kita memiliki hati yang berlekak-lekuk dan memiliki banyak kepentingan duniawi, kita akan semakin susah merasakan kedatangan Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita luruskan hati kita agar kita pantas menyambut kedatangan Tuhan dalam Natal nanti. Tuhan memberkati kita.